Hatiku telah siap Tuhan. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia berkat Tuhan yang boleh menyapa kami pagi hari ini. Di hari Minggu ini kami bersyukur karena kami ya Tuhan, Engkau perkenan untuk datang ke hadirat-Mu. Engkau membuka hadirat-Mu yang kudus, agung dan mulia. Sehingga kami boleh datang sebagai orang yang berdosa, sebagai umat yang telah ditebus, untuk boleh menikmati kemuliaan, kasih, anugerah dan berkat Tuhan. Saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan berfirmanlah. Supaya pada hari ini Tuhan kami bukan hanya mendengarkan suara manusia, tetapi di dalam hati dan batin kami yang terdalam. Engkau berbicara ya Tuhan, Engkau nyatakan kebenaran-Mu ya Tuhan. Allah Roh Kudus lawatlah kami, supaya melalui firman Tuhan hari ini ya Tuhan, Engkau melawat setiap hati, setiap pikiran, setiap jiwa, tak terkecuali siapapun juga kami. Tuhan berkatilah hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan, biarlah kuasa dan kasih Tuhan Engkau berikan supaya hari ini firman-Mu boleh dengan segala kasih dan kuasa-Mu menyapa jemaat-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Apa kabar? Baik ya, puji Tuhan hari ini kita sama-sama dapat beribadah. Saudara sekalian, mungkin ada di antara saudara, teman atau keluarga ya dari Jemaat GKI Karawaci, izinkan saya menyapa ya, selamat datang. Senang boleh bertemu saudara sekalian dan khususnya hari ini juga senang Pak David tadi saya lihat sudah bersama-sama dengan kita. Mana Pak David tadi ya? Oh, ada di tengah ya sekarang ya. Pak David ketua majelis yang kemarin kita doakan operasi mata 2 minggu yang lalu ya, tidak mudah. Tetapi dalam berkat Tuhan telah selesai operasi mata. Dan baru kemarin ya, setelah 2 minggu dirawat di Singapura, boleh bersama dengan kita. Kita sambut, kasih tepuk tangan buat Pak David, ketua majelis kita ya, kita bersyukur ya. Nah saudara sekalian, hari ini kita akan bersama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Mari kita baca bersama firman Tuhan dari Yesaya 1 ayat yang ke-18. Yesaya 1 ayat 18. Kalau sudah dapatkan, mari kita baca bersama-sama Yesaya 1 ayat 18. Ya, hanya satu ayat, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Saudara, kalau membayangkan Pak David kemarin dioperasi di Singapura, dioperasi mata, saya itu nggak bisa bayangkan gimana rasanya ya. Ya, rasanya ketemu dokter enggak mengedip gitu ya. Saudara, makanya saya ini punya prinsip, saya tidak takut sakit, tapi takut dokter. Gitu ya. Saudara ada yang gitu enggak ya? Tidak takut sakit, tapi takut dokter. Ada yang begitu? Ada yang begitu ya, pria kebanyakan ya. Itu ya. Tapi biasanya orang karena takut dokter, maka jadi takut sakit juga. Betul ya? Lalu pertanyaannya adalah, Musa Petrus gimana? Kok Musa Petrus bisa tidak takut sakit tapi takut dokter? Saudara, saya dari muda takut dokter, tapi kalau sakit saya hadapi saja. Jadi caranya kalau saya sudah mulai sumeng-sumeng sedikit, meriang-meriang sedikit, yang saya lakukan adalah olahraga. Ada yang begitu enggak? Rasanya ada yang manggut-manggut. Ini kaum pria yang takut dokter biasanya gitu ya. Enggak pernah olahraga, begitu flu-flu sedikit, wah takut dokter, mendingan olahraga. Setelah itu saya lakukan dari kecil gitu ya. Sampai suatu hari di tahun 96-97 begitu, waktu saya masih tinggal di mes gereja Mangga Besar, waktu itu di Jayakarta, di Jalan Jayakarta itu ada mes 4 lantai ruko, dan saya tinggal di sana. Lalu pagi-pagi pada waktu saya bangun, sebetulnya dari malam saya sudah tidak nyaman, rasanya demam, panas sekali, menggigil, ya, suhu badan panas, menggigil. Lalu kemudian bangun pagi-pagi saya katakan, waduh saya bakal sakit. Jadi saya yang sudah jarang olahraga langsung mulai olahraga saudara. Dan bagus sekali olahraganya karena ada 4 lantai kan.
Jadi saya turun ke lantai bawah, lari naik lagi lantai 4, senam di balkon atas itu ya, di ruko kan biasanya ada daknya atasnya ya. Habis olahraga, turun lagi, lari lagi, turun naik gitu. Waktu itu saya masih bujangan, ada beberapa hamba Tuhan, salah satunya ada pendeta Endang. Pendeta Endang bingung lihat saya, ngapain kamu pagi-pagi olahraga begini? Saya bilang, enggak apa-apa, saya sakit, saya lagi ngelawan sakit. Saudara, saya baru lari 3 kali naik turun, saudara, langsung lemes, lalu pucat. Pendeta Endang berkata, kamu kayaknya bukan flu biasa, kamu mesti ke dokter. Saya katakan, tidak, saya akan lawan sakit saya. Jadi saya olahraga lagi, tapi akhirnya hampir semaput saya. Jadi saudara, ini bukan flu biasa. Akhirnya saya ke rumah sakit Husada. Waktu ke rumah sakit Husada, dokternya kebetulan kenalan saya. Dia berkata begini, kamu bukan flu, kamu demam berdarah. Kalau kamu biarkan, kamu bisa mati. Jadi saudara, ya. Jadi saudara, tidak semua penyakit bisa diatasi dengan olahraga. Ternyata kalau diteruskan, virusnya tambah jadi, trombosit saya turun, meninggal. Betul nggak? Saudara, jadi bagaimana kita mengenali penyakit kita itu penting. Karena itu menentukan bagaimana kita mengatasinya. Saudara, seorang yang bernama Craig, ya, Dr. Craig Hazen, dia adalah dosen dari Biola, seminari Biola di Amerika. Dia mengatakan begini, ketika membicarakan kelompok-kelompok orang dalam melihat dosa, dia berkata begini, ada orang yang berpikir bahwa mereka, manusia itu adalah satu spesies dengan Allah. Hanya karena ada dosa, jadi agak flu-flu dikit, gitu ya. Jadi sebetulnya tinggal olahraga aja, olahraga rohani. Tinggal minum vitamin saja, maka kemudian menjadi pulih dan boleh mendapatkan hak untuk tinggal bersama dengan Allah di surga. Setelah waktu saya baca kalimat itu, saya jadi tertarik. Kebetulan sebetulnya Dr. Craig ini sedang membicarakan satu kelompok aliran sesat. Tapi harus saya katakan, sadar atau tidak sadar, kita sebagai orang Kristen pun juga kadang berpikir begitu juga, betul nggak? Setelah kalau tidak hati-hati, kadang-kadang kita itu menganggap bahwa masalah dosa bisa diselesaikan dengan vitamin rohani dan fitness rohani. Coba saudara mulai pikir-pikir, saudara datang ke gereja hari ini, untuk apa? Beribadah kepada Tuhan? Atau saudara sedang melakukan fitness rohani? Saudara merasa ada dosa, saudara tidak selesaikan di hadapan Tuhan, yang penting saya datang ke gereja. Dianggap dengan melakukan aktivitas rohani, maka kegiatan itu telah membayar kompensasi atas dosa yang saya lakukan. Kadang-kadang kita melakukannya dengan apa? Kita minum vitamin rohani, yaitu baca firman Tuhan. Kita sadar kita berdosa, kita tidak selesaikan dosa kita di hadapan Tuhan. Yang penting saya baca Alkitab, saya berdoa, saya lakukan segala aktivitas fitness rohani, vitamin rohani. Itu kalau orang Kristen. Di luar kekristenan, banyak juga orang-orang yang kemudian menganggap, untuk mengatasi dosa, yang penting saya melakukan amal, tindakan, perbuatan baik. Semua aktivitas rohani, seperti fitness yang saya lakukan, melawan demam berdarah tadi. Saudara, kalau saudara teruskan, maka itu tidak menyelesaikan dosa saudara. Betul enggak? Saudara, Yesaya 1, ketika tadi kita baca ayat yang ke-18, adalah satu pernyataan yang Tuhan tujukan kepada orang Israel. Orang Israel itu disebut sebagai pemimpin-pemimpin Sodom dan Gomora. Pemimpin-pemimpin Sodom dikatakan, dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin Sodom, pasanglah telinga pada pengajaran Allah kita, hai rakyat Gomora. Saudara, padahal firman Tuhan ini ditujukan kepada orang Israel Selatan yang disebut dengan Yehuda. Dan kalau saudara lihat, Sodom dan Gomora itu bukan wilayahnya Yehuda, bahkan bukan wilayahnya Israel. Kalau kita tahu Sodom dan Gomora, itu cerita tentang siapa? Tentang Lot. Pada waktu Abraham dan Lot masuk ke tanah Kanaan, lalu kemudian Lot akhirnya memilih Sodom dan Gomora. Betul ya? Tinggal di sana, di tempat kafir, penyembah berhala, terjadi homoseksual, praktek homoseksual di sana, bahkan kemudian anaknya Lot kemudian diperkosa, betul ya?
dan kemudian banyak kejadian-kejadian buruk di sana. Saudara sekalian, itu yang terjadi. Ya, anaknya Lot hampir aja diperkosa, betul ya? Karena Lot waktu itu menerima malaikat, lalu kemudian orang-orang menggedor-gedor pintu. Bawa keluar itu orang laki-laki yang datang itu, biar kami pakai, mau diperkosa rame-rame. So itu kota yang bejat, yang rusak. Bukan umat Israel. Tapi kepada orang Yehuda, di dalam Yesaya ini, Tuhan menyebut orang Yehuda ini adalah rakyat Gomora. Artinya apa? Mereka rusak hidupnya sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Pertanyaannya, apakah mereka tidak beribadah? Mereka beribadah. Di dalam ayat 11 dikatakan, apa gunanya bagiku kurbanmu yang banyak-banyak? Berarti mereka datang membawa persembahan kepada Tuhan enggak? Bawa. Tapi Tuhan katakan, aku sudah jemuh dengan korban bakaranmu. Apakah mereka tidak beribadah kepada Tuhan? Mereka datang ke hadirat Tuhan. Ayat 12 dikatakan, ketika kamu datang di hadiratku, siapakah yang menuntut itu darimu, sehingga kamu menginjak-injak bait suciku. Jadi mereka datang beribadah ke bait suci. Mereka bukan meninggalkan Tuhan. Mereka lakukan itu sebagai fitness rohani mereka. Supaya apa? Menutupi dosa mereka. Tidak menyelesaikan dosa mereka. Tapi mereka melakukannya sebagai exercise, dianggap itu bisa menyelesaikan semua masalah dosa mereka. Ayat 13 dikatakan, jangan lagi membawa persembahanmu yang sia-sia. Mereka memberikan persembahan, saudara. Tetapi Tuhan bilang, ini persembahan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dilakukan sebagai suap terhadap Tuhan. Supaya dosa dilupakan. Mereka datang dalam perayaan-perayaan dikatakan, tapi Tuhan muak. Mereka berdoa, mereka bukan tidak berdoa. Jangan-jangan pagi hari ini saudara belum berdoa. Pagi hari begitu bangun langsung sikat gigi langsung kemari, nggak mandi juga. Misalnya, lupa berdoa. Mereka adalah orang yang berdoa. Tapi doanya menjadi exercise, menjadi fitness rohani. Mereka tidak menyelesaikan dosa mereka. Di dalam konteks itulah Tuhan menegur. Saudara, orang Israel hari itu mungkin mirip dengan kebanyakan orang hari ini. Yang tidak menyelesaikan masalah dosanya, tetapi justru kemudian melakukan fitness rohani. Seperti orang Kristen, mungkin di antara kita, yang kemudian datang melakukan aktivitas rohani, tapi tidak pernah menyelesaikan hidupnya di hadapan Tuhan. Saudara, vitamin dan fitness rohani kita tidak pernah menyelesaikan masalah dosa. Kenapa saya katakan begini? Saudara, mari kita lihat di dalam Yesaya 1 ayat 18. Firman Tuhan berkata begini, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara, kirmisi itu apa? Saudara dengar kirmisi, kalau saudara suka makan roti, saudara bikin kismis gitu ya. Kirmisi itu apa sih? Kismis gitu ya. Saudara, kirmisi itu adalah warna merah sama dengan kesumba. Jadi ini sebetulnya beda kata tetapi untuk hal yang sama. Jadi bahasa lengkapnya itu, kata lengkapnya itu sebetulnya adalah tolea shani. Toleah itu sama shani sama. Apa itu? Itu adalah kutu yang berwarna merah. Ya, pewarna merah yang berasal dari kutu. Jadi ada kutu namanya itu Kermes vermilo. Kermes vermilo itu adalah seperti kutu yang biasa nempel di pohon ek atau pohon tarbantin. Dan kutu ini, betinanya itu, kemudian ketika akan bertelur, saudara, dia akan nempel di kayu pohon ek, ya, pohon tarbantin itu, dia akan tempel di situ, lalu dia akan menggembungkan diri kayak bola yang berwarna hitam itu. Tadinya dia tidak berwarna merah, tetapi begitu dia mau bertelur, dia akan menghasilkan satu zat namanya kermes acid, ya. Dia akan menjadi merah, menggembung, dan dia akan mengeluarkan zat untuk melekatkan dirinya di pohon tarbantin itu. Sedemikian rupa, dia akan melekat kuat, erat, tidak bisa dicongkel, ya, tidak bisa dilepas biasa. Hanya akan dicongkel, kalau dicongkel baru lepas. Jadi dia akan menggembung, dia akan bertelur, dan dia akan mati di situ. Dan bentuknya kemudian menjadi bola-bola
yang nempel di situ. Dan kalau bola itu kemudian dipaksa lepas, maka kemudian di kayu ek itu akan tertinggal warna merah tua yang mengakar dalam. Dan di dalam tubuh bola itu ada zat merah kermes asid itu tadi yang berwarna merah yang kemudian oleh orang-orang tradisional pada waktu itu digunakan untuk pewarna kain. Makanya ada kain merah kirmisi. Kenapa dipakai kirmisi ini? Saudara, kirmisi ini adalah pewarna merah yang bagus, bukan hanya bagus, dia itu tidak luntur. Ya. Jadi dijamin tidak luntur. Bukan luntur, tidak dijamin, betul ya? Kalau yang pewarna murah, luntur tidak dijamin. Kalau ini dijamin tidak luntur. Bahkan kayu ek ya, kayu pohon tempat induk ini menempel, sisanya itu akan ada merah yang mengakar ke dalam. Maka kemudian yang disebut dengan kirmisi ini adalah pewarna merah. Dan kalau kainnya disebut kain kirmisi, itu artinya apa? Kain yang diwarnai dengan merah kirmisi ini dengan 2 kali celup, bayangkan. Makanya ada kata syani. Syani itu artinya adalah proses pencelupan 2 kali. Sudah merahnya itu merah yang pekat, yang tidak bisa luntur, bahkan direndamnya sampai 2 kali. Itulah kain merah yang mahal. Saudara, apa yang mau dijelaskan dengan menggunakan kata kirmisi atau kesumba ini? Saudara, banyak pewarna lain hari itu. Tetapi Alkitab memberikan gambaran tentang dosa itu menggunakan kata kirmisi untuk menjelaskan satu hal yang penting, yaitu bahwa dosa itu adalah failure, suatu pelanggaran. Pelanggaran terhadap Allah. Ketika kita ini adalah manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita ini harusnya bisa hidup di dalam kekudusan, sama seperti Tuhan yang menciptakan. Tapi manusia dikatakan sudah jatuh ke dalam dosa. Dan dosa itu telah mengakar di dalam seluruh kehidupan kita. Contohnya, anak kecil, dari kecil sampai besar, ada yang ngajarin kita bohong nggak? Hah? Waktu kita kecil ada yang ngajarin bohong nggak? Ya. Anak kita ada yang ngajarin bohong nggak? Nggak ada yang ngajarin. Tapi tiba-tiba bisa bohong-bohong sendiri, betul ya? Dari mana itu asalnya? Betul ya? Contoh lain adalah kita ini, kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita tidak membunuh seperti penjahat yang paling jahat. Tetapi saya ingin bertanya, pernahkah saudara berkata begini, terserah Tuhan ngomong apa, yang penting saya mau lakukan apa yang baik menurut saya, apa yang enak menurut saya. Pernah nggak pikir gitu? Halo? Atau pernah dengar nggak orang berpikir begitu? Kalau orang berpikir nggak dengar sih ya. Kalau orang ngomong, pernah dengar ya? Jangan-jangan kita sering bahkan melakukan itu. Terserah Tuhan. Terserah firman Tuhan bilang apa. Tapi aku lakukan apa yang enak, apa yang baik menurut aku. Saudara, cara berpikir itu adalah cara berpikir khas dosa yang ada sejak Taman Eden ketika Adam dan Hawa jatuh. Tuhan bilang tidak boleh makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Tetapi Tuhan yang berfirman, yang menetapkan kebenaran itu dilanggar oleh manusia. Ketika manusia digoda oleh iblis, maka manusia akhirnya mengambil buah itu. Sama saja dia mengatakan, terserah Tuhan ngomong apa. Yang penting aku ambil apa yang aku anggap enak. Aku lakukan apa yang aku anggap baik. Saudara, itu adalah karakter dosa yang ada di dalam diri kita, itulah failure. Maka dikatakan dalam Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Berarti saudara dan saya adalah semua orang itu. Betul nggak? Halo? Ya, semua orang. Saya sering kali bertanya, kalau semua orang, saya berdosa nggak? Kadang-kadang anak remaja ngomongnya takut-takut, masa Mukse berdosa? Saya katakan kalau Mukse nggak berdosa, berarti Mukse bukan orang, betul nggak? Alkitab mengatakan semua orang, saudara sekalian. Saudara, ketika dikatakan semua orang telah melakukan failure, pelanggaran, kegagalan itu, maka kegagalan itu juga adalah F yang kedua adalah fatal. Kenapa fatal? Fatal karena akibatnya itu adalah dikatakan binasa. Upah dosa adalah maut, fatal.
Ini bukan bicara kesalahan yang bisa diperbaiki, tapi sesuatu yang fatal. Dan yang berikutnya adalah final dikatakan, yaitu apa? Sesuatu yang tidak bisa diubah di dalam diri kita. Nasib semua orang sama. Maka saudara sekalian, itulah yang ingin digambarkan ketika firman Tuhan mengatakan, dosamu itu merah seperti kirmisi, mengakar, merusak, tidak bisa diubah, permanen. Maka saudara mungkin berkata, terserah, itu kan pengajarannya agama Kristen. Itu kan Alkitabmu yang bilang. Saudara, saya ingin mengatakan bahwa ketika bicara tentang hukum, Allah itu menetapkan hukum dan kebenarannya, maka itu berlaku koersif, itu berlaku mutlak, itu mengikat siapapun juga, terserah saudara boleh percaya atau tidak, tunduk atau tidak, setuju atau tidak, kita semua diikat oleh kebenaran yang sama. Kasih contoh kalau bicara hukum. Kita ada di lantai berapa? Lantai 8. Nanti coba mau coba enggak? Misalnya saudara bilang, saya tidak mau tunduk sama hukum gravitasi. Saya enggak percaya pada hukum gravitasi. Waktu hukum gravitasi dibuat saya enggak ikut rapat. Betul ya? Ada enggak orang yang kira-kira mau ngeyel begitu? Ada enggak? Misalnya ada di sini, ada yang ngeyel. Saya nggak mau tunduk sama hukum gravitasi. Waktu dibuat hukum gravitasi, saya nggak ikut rapat. Dengan demikian, saya nggak tunduk sama hukum gravitasi. Betul nggak? Saya nggak setuju. Kalau iya, saudara demikian, mari coba nanti pulang dari gereja, di lantai 8 ini coba cari ada nggak pintu keluar. Langsung, betul ya? Lalu saudara keluar dari kaca sini. Kalau saudara keluar dari kaca ini, dengan mengatakan, saya tidak tunduk pada hukum, saya nggak setuju sama hukum gravitasi. Saudara bisa tetap jalan? Hah? Saudara bisa langsung jalan di angin begitu? Yang terjadi apa? Jatuh, betul ya? Hukum itu tidak memerlukan persetujuan kita. Hukum itu koersif, mengikat. Hukum Allah itu mengikat bagi saudara dan saya, setuju atau tidak setuju, percaya atau tidak percaya, maka konsekuensinya adalah bagian yang mengikat kepada semua orang. Oleh sebab itu, saudara, poin pertama kita pagi hari ini penting, ya. Mari kita baca bersama-sama, ya. 1, 2, 3. Dosa itu failure, yaitu kegagalan. Yang fatal, yaitu merusak. Dan final, ya, final, yaitu permanen. Berikutnya, tidak bisa dihapuskan dengan vitamin dan fitness rohani yang Anda lakukan. Amin. Saudara, kalau hari ini saudara datang ke gereja dan belum menyelesaikan dosa saudara di hadapan Tuhan, maka dosa adalah dosa tetap di hadapan Tuhan. Betul? Kalau saudara hari ini mau doa 10 kali, saudara mau pelayanan 5 kali di gereja, saudara mau nginep di gereja hari ini, tapi saudara belum pernah tunduk di hadapan Tuhan, mengaku dosa saudara untuk diampuni, maka dosa adalah tetap dosa. Semakin saudara melakukan fitness rohani saudara, melakukan segala kegiatan yang tampaknya rohani, untuk menghindari untuk tunduk kepada Tuhan, menghindari untuk merendahkan diri, mengaku dosa kepada Tuhan, semakin menunjukkan kecongkakan manusia terhadap Tuhan. Betul nggak? Maka saudara, mari kita pikirkan sama-sama, kalau saudara telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib mengampuni saudara. Dan hidup kita harusnya hidup yang kudus di hadapan Tuhan sebagai murid Tuhan. Tapi hari ini masih ada banyak dosa dan pelanggaran yang bukan hanya kita lakukan, tetapi kita tidak bawa kepada Tuhan untuk kita akui, untuk kita minta ampun. Mencerminkan arogansi dosa. Saudara tutup dengan beragam fitness rohani. Persembahan yang paling besar mungkin. Pelayanan yang paling banyak mungkin. Doa yang paling panjang mungkin. Tapi semakin saudara lakukan, semakin menunjukkan kecongkakan kita terhadap Tuhan yang Maha Suci itu. Maka izinkan saya mengingatkan saudara. Mari selesaikan masalah dosa itu di hadapan Tuhan. Dengan tunduk kepada Tuhan. Kalau hari ini ada di antara saudara yang selama ini belum pernah mengenal Kristus Sang Juru Selamat. Kalau hari ini saudara belum pernah datang untuk minta ampun kepada Tuhan Yesus
kepada Tuhan Sang Juru Selamat yang menyediakan pengampunan dosa. Maka saya katakan segala hal tentang hidup kita yang kita lakukan, entah itu kebaikan, amal, perbuatan, tidak ada artinya. Karena dosa itu adalah pelanggaran, failure. Dosa itu adalah apa? Fatal. Akibat dosa adalah maut. Dosa itu adalah apa? Final. Usaha manusia tidak bisa mengubahnya. Saudara, kadang-kadang kita merasa berdosa banget tuh kalau dosa kita ulang-ulang, betul ya? Jatuh lagi, kita baru merasa, waduh, jadi rasa nyesel sekali. Tapi saya katakan bahwa keberadaan kita sebetulnya, apapun yang ada dalam diri kita sudah tercemar oleh dosa itu. Itulah failure, fatal, dan final dari dosa. Tapi yang indah saudara sekalian kalau kita lihat dalam Yesaya 1 ayat 18 ini. Dalam Yesaya 1 ayat 18, dikatakan begini, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara, sesuatu yang permanen tadi itu dikatakan, bisa dengan ajaib terjadi perubahan. Tuhan memberikan kontrasnya, kirmisi, shani tadi. Shani itu adalah kirmisi, di dalam konteks bisa juga digambarkan untuk menggambarkan kain yang sudah merah, tercelup 2 kali dalam pewarna kirmisi itu. Dikatakan bisa, yang permanen itu bisa menjadi putih seperti salju. Salju adalah gambaran putih yang murni, dimurnikan kembali oleh Tuhan. Amin. Gambaran dosa yang digambarkan sebagai kesumba, kesumba itu adalah nama langsung dari induk butiran yang warnanya merah itu, atau tolea tadi itu. Maka sumber merah yang paling merah itu, bahkan bisa diubah menjadi original, dipulihkan kepada kain putih warna wool itu. Setelah ayat ini ingin menggambarkan bahwa ada hal yang ajaib yang Tuhan bisa lakukan dan hanya Tuhan bisa lakukan. Terhadap apa yang disebut dengan failure, yang fatal dan final itu. Tuhan dengan caranya yang ajaib mampu melakukannya untuk hidup saudara dan saya. Amin. Saudara, dosa bukan lagi masalah karena ada jalan keluar yang dari Tuhan. Mari kita baca bersama-sama 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Setelah dosa, solusi untuk dosa adalah kembali kepada sumber kebenaran, yaitu Allah sendiri. Amin. Solusi dari dosa kita adalah datang kepada pihak di mana kita berdosa, yaitu Allah sendiri. Dan Allah memberikan jalan keluarnya, yaitu melalui anaknya yang tunggal, Kristus Yesus. Dikatakan darah Kristus Yesus yang mahal menebus kita, menghapus dosa kita. Apa yang dilakukannya? Dia menanggung hukuman dosa kita. Dan dia membawa kita kepada pemulihan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi. Sekalipun itu sepertinya permanen dan seharusnya memang permanen. Tetapi ada jalan keluar di dalam Tuhan. Jalan keluarnya bukan fitness rohani, bukan vitamin rohanimu. Tetapi adalah datang dan minta ampun kepada Tuhan. Amin. Saudara, oleh sebab itu, saya suka apa yang dikatakan oleh John Newton. John Newton berkata begini, John Newton adalah orang muda yang hidupnya pada masa mudanya sangat rusak. Ya, dia dari kecil hidup bergaul di pelabuhan, akhirnya jadi orang kapal, jadi awak kapal, lalu dia melakukan berbagai macam kehidupan yang rusak, baik mabok, moral rusak, seks, dan sebagainya.
Di dalam kerusakan dia pikir itulah kehidupan yang sudah dia jalani. Tidak ada jalan keluar dan itulah yang harus dilewati. Tapi suatu hari sekalian di dalam kejenuhan hidup tiap hari seperti itu, dia mengalami badai besar di lautan. Dan pada waktu di lautan itu dia mulai mengalami apa yang namanya kengerian. Tuhan, saya ngeri. Tuhan, kalau Engkau ada, selamatkan saya. Dan saudara, di tengah badai yang besar itu, John Newton kemudian tidak mati tenggelam, tapi dia diselamatkan. Dia bisa hidup, tidak mati. Dari situ dia menyadari bahwa hidupnya, di dalam hidupnya ada Tuhan yang mendengar doanya. Ada Tuhan yang mau mengasihi dia. Maka dia kemudian mempercayakan hidupnya kepada Kristus. Dan akhirnya dia menjadi seorang pendeta. Dia mengarang satu lagu, Amazing Grace, saudara mungkin tahu lagu itu. Dan dia berkata begini, aku adalah orang berdosa besar. Tetapi Kristus adalah juru selamat yang jauh lebih besar dari dosaku. Saya ingin mengatakan hal yang sama. Kalau saudara merasa bahwa dosa saudara besar, engkau telah melakukan dosa yang begitu parah dan buruk, mungkin orang lain tidak bisa menerima hidupmu kalau tahu. Bahkan engkau sendiri tidak bisa menerima hidupmu. Maka ada Tuhan Yesus yang mau menerima hidupmu dan mengampuni engkau. Amin. Saudara, maka di dalam keselamatan dalam Kristus, apa yang final, kini ada jalan keluarnya. Dikatakan dalam Roma 6 ayat 23, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal. Karunia Allah itu adalah hidup yang kekal. Bukan fitness rohani kita. Maka mari kita baca poin kedua bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Yesus sanggup menghapus dosa Anda dan menyediakan hidup kekal di surga. Mintalah pengampunan dan percayakan jiwa kepada Tuhan. Amin. Satu-satunya cara yang mungkin terjadi adalah datang kembali kepada Sang Pencipta, yaitu Allah, yang mengasihi kita, yang mau mengampuni, yang mengutus anaknya yang tunggal. Saudara, ada satu kisah pertobatan yang selalu membuat saya tertegun, yaitu tentang pertobatan seorang yang bernama Agustinus. Dia adalah bapak gereja yang hidup lahir 352 Masehi. Dia lahir dari keluarga mamanya Kristen, papanya bukan Kristen. Dan dia hidup menjalani kehidupan masa mudanya dengan begitu rusak. Ya, dia pandai, tapi dia suka hidup dengan berbagai macam keduniawian, termasuk seks bebas dan sebagainya. Dan dia kuliah sampai tinggi jadi profesor, tapi hidupnya masih berantakan. Mamanya bernama Monica. Dan mamanya ini selalu berdoa buat Agustinus. Tuhan, tolong supaya Agustinus anakku bertobat dan beroleh pengampunan dosa dari Tuhan. Tapi Agustinus ini tidak pernah bertobat. Dan hidupnya semakin lama semakin jauh dari Tuhan. Setelah pernah dia mau dekat dengan Tuhan. Pernah dia mau bertobat. Pernah dia sadar bahwa hidup ini kok jalannya tiap hari seperti ini. Ya, bahkan dia berkata, aku mau bertobat, aku kata sebentar lagi deh, tunda, tapi terus jalan, tidak bisa lewat, tidak bisa melepaskan dosanya. Maka pada waktu itu kemudian dia berkata begini, nah kalau saudara lihat di dalam warna hitam itu doa dia yang ketika dia masih berdosa, dia berkata begini, Tuhan berikanlah aku kemurnian dan penguasaan diri. Dia tahu pentingnya itu, berikan aku kemurnian dan penguasaan diri Tuhan. Tapi catatannya adalah, jangan sekarang, nanti Tuhan. Tapi akhirnya umur 32 tahun dia kemudian mengalami pertobatan itu. Dan kemudian setelah itu dia menjadi bapak gereja. Dia menulis banyak buku. Salah satunya di dalam bukunya Confession itu dia berkata begini. Allah menjanjikan pengampunan bagi pertobatanmu. Tetapi ia tidak menjanjikan hari esok bagi penundaanmu. Ayat kata-kata ini bagus, saudara. Dia mengatakan bahwa kalau bisa hari ini kita itu datang kepada Tuhan dan bertobat, lakukan. Tuhan dikatakan menjanjikan pengampunan bagi pertobatanmu. Tetapi ia tidak menjanjikan hari esok bagi penundaanmu. Jangan tunda. Setelah waktu membaca tulisan ini saya jadi ingat percakapan saya sebulan kemarin
dengan seorang penginjil yang melayani di Telukong, namanya penginjil Daniel. Saya sedang merencanakan bulan September tahun depan untuk bulan misi, saya minta beliau Daniel yang masih muda ini untuk boleh menyampaikan firman Tuhan di sini. Setelah 1 bulan kemarin pada waktu saya bertemu, dia sharingkan tentang hidup dia. Penginjil Daniel ini masih muda, bersemangat, orang Kediri. Dia bercerita kepada saya, waktu kami sempat ngobrol-ngobrol, dia katakan, Musa, saya anak tunggal, mama saya hidup sendiri, single parents, dan saya waktu masih muda adalah anggota geng motor, suka tawuran, dia berkata. Waktu masih SMA itu dia suka tawuran, geng motor, tapi suatu hari di kota Kediri, tiba-tiba ada pengumuman, ada pengkhotbah dari Jakarta akan mengadakan KKR, ya, akan mengadakan KKR. Saudara, anak yang nakal ini, yang masih usianya 17 tahun ini, yang berandalan ini, yang suka tawuran, yang punya geng ini, tiba-tiba jadi kepingin datang ke KKR. Dan dia bukan hanya ingin datang ke KKR, dia ngajak teman satu gengnya. Jadi waktu dia datang ke KKR, teman-temannya dia ajak saudara panitia yang pusing. Saudara bayangkan aja kalau di sini ada 20 geng motor datang, kira-kira apa? Jadi panitianya katanya tegang gitu kan, ini anak geng motor yang terkenal di kota ini pada datang, pasti mau bikin keributan lagi. Tapi saudara, yang terjadi tidak seperti itu. Yang terjadi adalah ketika firman Tuhan diberitakan, ketika dilakukan altar call saudara sekalian, dari geng motor itu, satu orang berdiri maju ke depan, yaitu Daniel ini. Dan dia mau menerima Tuhan Yesus. Dan dia katakan, Musa tahu enggak, hari itu adalah pertama kali aku datang ke kebaktian setelah lama. Dan pada waktu aku berdiri maju ke depan, aku berkomitmen bukan hanya bertobat, tapi bertobat dan mau jadi pendeta. Jadi ini ekstrim sekali, dari geng motor yang suka tawuran, datang dengan sangat unik, tiba-tiba mau datang, lalu kemudian mau bertobat dan mau jadi pendeta. Maka begitu pulang, teman-teman geng motornya semua pada ngomongin dia, hei ngapain kamu maju ke depan? Iya aku bertobat, aku minta pengampunan Tuhan, aku bahkan mau jadi pendeta. Teman-temannya berkata begini, bolehlah bertobat Daniel, tapi nanti-nanti aja kalau udah agak tua. Gitu ya. Jadi kemudian dia merasa nggak didukung sama teman-temannya. Dia sampai rumah pulang ketemu mamanya. Mamanya Kristen. Mamanya sudah lama seperti Monica, mamanya Agustinus. Mamanya berdoa supaya Daniel ini boleh bertobat, diampuni Tuhan. Jadi begitu Daniel pulang ke mamanya, lalu Daniel berkata, Ma, sekarang aku sudah bertobat, aku sudah minta ampun sama Tuhan, dan aku sekarang mau jadi pendeta. Kira-kira kalau saudara jadi mamanya, senang atau tidak? Halo? Senang ya? Senang. Tapi mamanya senangnya setengah, saudara. Mamanya berkata begini, Daniel, puji Tuhan, mama senang kamu bertobat. Tapi tolong jangan jadi pendeta, kamu anak tunggal soalnya. Jadi saudara nggak didukung sama mamanya, didukungnya cuma setengah. Dan kemudian dia kembali ke teman-temannya dan seorang sahabatnya mengingatkan sekali lagi, Daniel ngapain sih kamu bertobat? Nanti saja bertobatnya, kita nikmati dulu masa muda. Cerita nggak selesai di situ. Kemudian Daniel menceritakan kepada saya, dia katakan, Musa, 1 minggu setelah anak ini, sahabat saya ini, berkata, jangan bertobat sekarang, nanti saja kan bisa, kita nikmati dulu kehidupan. 1 minggu setelah itu, waktu Daniel di rumah, dia ditelepon sama mama sahabatnya. Mamanya berkata, temanmu, sahabatmu baru kecelakaan. Dan dia minta kamu dipanggil datang. Maka Daniel datang ke gereja, ke rumah sakit. Waktu di rumah sakit keadaan temannya sudah kritis. Dan di dalam kritisnya itu temannya hanya sempat buka mata sebentar dan berkata, doakan aku. Lalu kemudian dia meninggal. Kesaksian itu kami diskusikan, sebetulnya sambil lalu dia ceritakan itu. Tapi bagi saya itu adalah satu kesaksian yang luar biasa. Waktu bukan punya kita. Betul ya? Dosa itu adalah
failure, pelanggaran, kegagalan kita di hadapan Tuhan. Dosa itu fatal, merusak, bahkan akibatnya adalah maut, binasa. Dosa itu final, tidak bisa diubah. Dan waktu kita terbatas. Maka apa yang dikatakan Agustinus, Allah menjanjikan pengampunan bagi pertobatanmu, tetapi ia tidak menjanjikan hari esok bagi penundaanmu. Maka izinkan saya pada pagi hari ini untuk bertanya kepada saudara sekalian, bagaimana dengan hidupmu? Apakah engkau telah menyelesaikan dosamu di hadapan Tuhan? Adakah di antara saudara yang selama ini belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi? Engkau hanya datang ke gereja. Engkau hanya datang ke gereja mungkin bahkan sudah bertahun-tahun, belasan tahun. Tapi engkau tidak pernah menyelesaikan dosamu di hadapan Tuhan. Maka engkau masih ada dalam posisi 3F, failure, fatal, final. Engkau boleh mengatakan, aku gak tunduk sama hukum itu. Tapi kalau itu adalah hukum Allah dan kebenaran Allah, maka itu mengikat buat hidupmu. Maka saudara sekalian, izinkan saya bertanya, maukah saudara untuk membuka hati hari ini, mengakui dosa pelanggaran, dan berkata kepada Tuhan Yesus ampuni dosaku. Fitness rohanimu datang ke gereja, gak ada artinya, gak akan menyelesaikan masalah dosa. Mari kita ambil sikap berdoa. Apakah ada di antara saudara hari ini, engkau datang ke gereja, atau engkau melakukan aktivitasmu selama ini, engkau menganggap bahwa dengan melakukan semua hal yang baik itu, engkau telah mengkompensasikan dosa dan pelanggaranmu. Engkau melakukan fitness rohani dengan datang ke gereja, vitamin rohani dengan baca Alkitab, berdoa. Tapi engkau tidak pernah datang kepada Tuhan Yesus untuk mohon ampun, menyelesaikan masalah dosamu. Hari ini izinkan saya bertanya kepada saudara, maukah saudara datang ke hadirat Tuhan dan berkata, Tuhan ini aku, ampuni dosa dan pelanggaranku. Dosa itu terlalu mengakar dalam hidupku, membuat aku angkuh, tidak mau mengaku dosaku di hadapan Tuhan. Dosa itu mengeraskan hatiku, membuat aku tidak siap untuk mengakui dosaku, tidak siap untuk minta ampun, tidak siap dan tidak mau minta tolong pada Tuhan. Hari ini Tuhan, aku ingin berkata, Tuhan Yesus ampunilah dosaku. Jadilah juru selamat pribadiku. Bila ada saudara yang belum pernah menyatakan untuk percaya kepada Kristus, bertobat dan minta ampun, izinkan saya bertanya, maukah saudara menerima Kristus sebagai juru selamat pribadimu? Kalau ada di antara saudara yang demikian, silakan letakkan tanganmu di dadamu. Supaya Tuhan melihat tanganmu. Bahwa dalam doa, Tuhan ampunilah aku. Tuhan melihat tanganmu. Tuhan melihat tanganmu. Tuhan melihat tanganmu. Yang kedua, izinkan saya bertanya. Mungkin saudara telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi saudara. Tapi selama ini setelah menjadi Kristen, engkau melakukan dosa pelanggaran, engkau menganggap enteng dosamu, dan engkau tidak pernah menyelesaikan di hadapan Tuhan. Engkau pikir dapat engkau tutupi dengan datang ke gereja melayani Tuhan. Kalau hari ini firman Tuhan berbicara di dalam kedalaman hatimu,
Engkau harus menyelesaikan di hadapan Tuhan. Maukah engkau berkata, Tuhan, ampuni dosaku. Sebagai orang yang telah engkau tebus, aku masih sering kali jatuh ke dalam dosa. Aku mau buat komitmen kembali Tuhan untuk hidup kudus benar di hadapan Tuhan. Ampuni aku, anakmu yang berdosa ini. Kalau ada di antara saudara yang demikian, letakkan tanganmu di dadamu sebagai doamu kepada Tuhan, pernyataanmu. Tuhan melihat, Tuhan melihat, Tuhan melihat tangan dan hatimu. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Bila hati terasa berat, katakan sebagai doamu. Bila hati terasa berat ya Tuhan. Tidak seorang mengerti bebanku, apa yang harus aku perbuat. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita ambil sikap berdoa. Izinkan saya menanyakan 2 pertanyaan terakhir buat saudara. Setelah saudara mendengarkan firman Tuhan hari ini, bahwa apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan bukanlah satu fitness rohani sebagai kompensasi akan dosa kita, supaya Tuhan mengampuni dosa kita. Apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, doa, baca Alkitab, adalah bagian dari pertumbuhan iman kita. Melayani Tuhan bukan untuk menyuap Tuhan, memberikan persembahan bukan untuk menyuap Tuhan, supaya Tuhan melupakan dosa kita, tapi sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Maka izinkan saya bertanya, apakah ada di antara saudara yang karena begitu mengasihi Tuhan, bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat saudara. Hari ini saudara ingin berkata, Tuhan, aku ingin dengan tulus dan sukacita mempersembahkan hidupku untuk melayani Tuhan. Aku mau melayani Tuhan di dalam pelayanan gereja GKI Karawaci, untuk pelayanan yang Tuhan sediakan. Aku mau terlibat, aku mau memberikan ya Tuhan talentaku, kemampuanku, diriku untuk dipakai Tuhan. Tuhan yang sudah menyelamatkan aku. Bila ada di antara saudara sekalian yang hari ini ingin mengambil komitmen untuk mengambil pelayanan di gereja, sebagai usher, sebagai pemusik, sebagai pelayan apapun di dalam pelayanan gereja kita. Kalau ada saudara yang demikian, silakan letakkan tanganmu di dadamu. Sebagai komitmen dan doamu, Tuhan, aku mau Tuhan pakai, Tuhan melihat. Adakah lagi? Adakah lagi? Tuhan melihat tangan-tangan. Adakah lagi? Yang terakhir, adakah di antara saudara
yang terbeban untuk Tuhan pakai menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. 2 tahun ini kita bersyukur GKI Karawaci ada 5 orang yang memberi diri untuk menjadi hamba Tuhan penuh waktu. 2 di tahun kemarin, 2 di tahun ini masuk sekolah teologi menjadi hamba Tuhan. Pertanyaannya adalah apakah di antara saudara ada yang ingin memberi diri untuk dipakai Tuhan menjadi hamba Tuhan penuh waktu? Bila ada, engkau berkata, Tuhan pakailah aku menjadi hamba-Mu, pendeta, penginjil, untuk melayani Tuhan. Kalau ada, letakkan tangan di dadamu sebagai komitmenmu. Adakah? Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Engkau yang melihat anak-anak-Mu di dalam segala pergumulan. Hari ini ada beberapa rekan yang baru pertama kali merespon untuk menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi. Tuhan, biarlah di dalam ketulusan hati merespon firman Tuhan, Allah Roh Kudus, Engkau yang memeteraikan anak-anak-Mu boleh menjadi milik Tuhan selamanya. Perteguh imannya, jadikan murid Tuhan yang setia sampai akhir. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang hari ini memperbaharui komitmen untuk menyatakan diri mau hidup kembali kudus di hadapan Tuhan, menjadi murid Tuhan yang setia. Mengakui segala pelanggaran-pelanggaran, memperbaiki diri. Tuhan teguhkan iman mereka supaya mereka boleh menjalani hidup Kristen mereka, menjadi murid Tuhan yang setia sampai akhir. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang mengambil komitmen untuk melayani Tuhan baik di gereja maupun juga pelayanan penuh waktu. Tuhan teguhkan iman mereka, berkati perjalanan pelayanan mereka, supaya tidak terjebak menjadi fitness rohani untuk menutupi pelanggaran, tetapi menjadi persembahan yang indah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Hari ini tadi di pintu masuk telah dibagikan kertas komitmen. Tiap tahun kita melakukan KKR, recommitment, dan banyak hal yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki kembali, memperbarui diri kita di hadapan Tuhan. Saudara, silakan saudara yang telah mengambil komitmen dapat menulis kertas itu, memberikan tanda pilihan saudara. Kertas ini nanti akan dikumpulkan bersamaan dengan persembahan, ada kantong tersendiri disediakan. Tujuannya bukan untuk disebarluaskan, tetapi nanti akan dilayani oleh para konselor dan hamba Tuhan. Bukan sekarang, tetapi nanti dilayaninya adalah dihubungi, kita bisa bertemu atau mendoakan lewat telepon. Oleh sebab itu silakan Bapak Ibu Saudara yang ingin menuliskan komitmen, kalau butuh alat tulis silakan angkat tangan supaya dapat dibantu alat tulis oleh konselor. Ya. Nanti setelah itu kertas dapat dikumpulkan pada saat persembahan, dimasukkan di kantong berwarna coklat. Ya. Adakah yang membutuhkan alat tulis? Saya memberikan kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk menuliskan komitmen. Singers akan menyanyikan lagu ini sekali lagi. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Saudara yang telah menulis kartu komitmen, mari menyanyi bersama. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya,
Ya ampun